A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang kemarin saya notes dan saya jadikan catatan penting lah, bisa dibilang penting sekali untuk kita menyadari yang pernah saya bahas. Salah satunya tuh ketika ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kepada siapa kita meletakkan harapan. Contoh, ketika harapan itu diletakkan di sosial media, para suami yang ada di muka bumi ini tidak punya telinga. Suami tidak punya telinga, jadi istrinya jadi curhatnya di sosmed, di status WA. Salah ke? Dua-duanya salah. Siapa yang salah? Samara, sama-sama kena marah. Tahu enggak abang kakak, ketika abang kakak memposting saya ganti tulisannya biar bisa dibaca. Memposting kesedihan di sosmed. Ketika abang kakak memposting kesedihan di sosmed, 50% orang tidak peduli. Apa? 50%. Dah? 0,1% mendoakan. Berapa yang mendoakan? 0,1%. Apa 0,1% ngapain? Berapa yang tak peduli? Followermu yang follow akun kau tuh, itu 50% tuh tak peduli. Kenapa? Emang kau yang punya masalah? Aku pun punya kak, kata dia begitu. Paham? 0,1% mendoakan. Masya Allah kak, semoga sehat ya kak ya, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan urusan kak, mudah sehat kak, ini kak, itu kak. Oke. Jadi sisanya apa ya man? 49,9%, betul tak? Betul gak hitung-hitungannya? Iya ya. 49,9% puas. Apa? Apa yang 49,9%? Puas. Bahasa Pontianaknya MAMPOS. Nyaman, bagus. Rasalah kau. Kalau dia perempuan, memang ku tunggu jandamu. Kau cerai lagi lah, kata dia, biar ku panen, lumayan. Kalau dia laki-laki, cepat bercerai lah kita, memang suamimu incaranku. Maka jangan posting-posting sembarang, nyindir suami lewat WhatsApp. Tak bisa kau ngomong di atas kasur berdua gitu. Oh, tak balik-balik suaminya. Mungkin dia ada kasur lain kali. Marah atau muhasabah itu. Ada salah satu kakak kita cerita sama saya, Ustaz, semenjak saya betulkan diri saya Ustaz, saya perbaiki akhlak saya perbaiki adab saya jaga kata-kata saya. Oh sekarang Ustaz, suami saya takut kehilangan saya, tambah sayang dia. Oh terbalik. Biasa tuh orang tuh gini, Ustaz, pokoknya kalau suami saya udah baik, saya akan baik sama dia.
Gimana kalimatnya? Kalau suami saya udah baik, saya baru baik sama dia Ustaz. Kalau suami saya itu udah sayang, udah sholat, udah begini, udah begitu, baru saya mau baik sama dia. Oh, antu belum kita. Tidak begitu polanya. Aslih nafsaka yaslulakan nas. Ingat tak? Saya pernah makan di sini depan Masjid Muzalan. Sini makan seperahan tuh sama Mustahik Produktif waktu itu hari Ahad. Pokoknya waktu itu masih yang ibu-ibu masih ramai ngumpul sini hari Ahad. Nanti insya Allah kita hidupkan lagi ya, keluarga bahagia namanya, bukan pasar bahagia. Nah itu saya bilang saya duduk depan sini. Saya tidak pernah ketemu sama abang ini. Saya tanya dia, abang dari mana? Dia bilang dari satu daerah lah, disebut satu daerah dekat-dekat sini. Enggak dekat, jauh. Parit Baru. Adi Sipto, Parit Baru. Kok abang bisa sampai sini? Saya ikut istri saya. Hah? Maksudnya? Ya istri saya ikut belajar di sini Ustadz, kata dia. Terus saya bilang, iyalah saya ikut istri saya pengajian hari Ahad nih. Kenapa abang ikut? Saya bilang, ambil makan nih. Ambil makan, ngobrol gitu kan. Kenapa abang ikut? Dia bilang, semenjak istri saya ngaji di Munzalan nih, kata dia, saya nengok dia tambah baik. Tambah baik, tambah bagus. Makanya saya akhirnya ikut gak ke sini. Jadi abang kakak, banyak orang berharap nunggu orang lain baik dulu baru dia mau balas dengan baik. Dunia tidak berjalan seperti itu, bos. Dunia tuh terbalik rumusnya. Yang ada tuh kita dulu berbuat baik. Nanti masalah kebaikan kita dibalas kebaikan atau enggak, itu urusan nanti. Yang jelas, catat baik-baik nih ya, kita tidak pernah dihisap oleh Allah tentang apa yang orang lain lakukan kepada kita. Tidak ada hisapnya tuh. Yang dihisap Allah adalah apa yang sudah saya atau kita lakukan kepada orang lain. Nah gitu. Ilmu mahal nih, banyak orang tua-tua dan nak sakaratul maut masih tidak paham rumus ini. Nah, kakak-kakak yang ke SMK nih alhamdulillah mudah-mudahan ya. Tolong ingat-ingat tadi apa? Saya bilang 50% tak peduli. 0,1% mendoakan. Ya kan? Dan 49,9% puas. POPOS. Apa tuh? Mahos. Ustadz nih ngomong sembarangan ya. Ustadz kau tuh kalau ngomong suka gitu. Tengoklah ayatnya. Saya tidak bual-bual. Buka Ali Imran ayat 120. Coba tengok bagaimana bunyi ayatnya. Dapat enggak? Dapat? Apa bunyi ayatnya? In tamsaskum hasanatun tasuhum. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau beli mobil, aku masuk mobil ambulan. Kalau kau naik pangkat, dia naik tensi darahnya. Apa kata Allah di Quran? In tamsaskum hasanatun tasuhum.
Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kau masuk karet, kalau kau sakit, kalau kau bangkrut, kalau kau jatuh, yafrahu biha. Apa yafrahu biha? Nyaman. Dah, biar gampang antum memahaminya, begini grafiknya saya buat. Posting. Ini serba salah dua-duanya nih. Posting. Tolong diangkat halo. Posting ya. Postingan, tar. Biar gampang bacanya. Nanti tolong dibikin yang rapi ya. Postingan sosial media. Kalau yang antum posting adalah kebaikan, di sini apa? Kesusahan ya. Kita bikin biar gampang. Apa yang antum posting? Satu, kesusahan. Di sini adalah kebahagiaan. Maka prosentasenya adalah ini kalau pakai Excel nih bagus nih. Ada ahli guys. Saya tak pandai Excel jadi taunya gambar-gambar ya. Berdasarkan ini hipotesa saya, mudah-mudahan salah ya, mudah-mudahan salah. Apa yang terjadi abang kakak? 50% kalau kita posting kesusahan orang tak peduli. Di sini gimana? Sama, orang pun tak peduli. Anak kau ulang tahun ke, anak kau apa ke, adalah 0,1% mendoakan. Oh sorry, kalau di sini 2 dia. Mendoakan sama ikut bahagia. Bahkan termotivasi. Wah, ternyata kakak itu bisa sukses ya. Ternyata abang itu bisa berhasil ya. Wah, Masya Allah, moga-moga makin sehat, mantap dan segala macam. Sampai sini paham? Paham gak? Kalau kita posting kesusahan, di sini tak peduli 50%, 0,1 mendoakan yang baik-baik. Di sini juga mendoakan, ikut bahagia 2. Yang di sini tadi saya bilang 49,9%, di sini puas. Bagus, apa? Begitu kau susah, kau cerai, kau bangkrut, bisnismu berantakan, dia bilang apa? Bagus. Nyaman. Di sini ketika kau posting kebahagiaanmu, 50% tak peduli, 0,1 ikut bahagia, sebagian 49,9% ini dah. Materi hari ini ja, guru balik awal ya, biar antum tahu dunia ini. Beginilah dunia ini berjalan. Ini prosentasenya bisa salah. Jangan antum ngajak saya berdebat, dari mana saya dapat 0,1 50%. Ini saya bilang prosentase saya bisa salah. Tapi kalaupun kita hapus prosentasenya nih, ketika antum punya kesusahan, ada 3 jenis manusia. Orang tak peduli, orang ikut mendoakan kesusahan itu, maksudnya supaya antum lepas, atau ada yang
puas. Tapi begitu yang antum posting adalah kebahagiaan, maka ada sebagian orang yang tak peduli. Antum pakai Harley, antum lagi jalan-jalan di luar negeri, antum kira akan banyak yang nge-like? Enggak, ada 3 jenis. Ada yang enggak mau nge-like tapi ikut bahagia ada. Ada yang ikut nge-like, tombol nge-like, tapi hatinya bilang, ih, jangan-jangan dia korupsi tuh. Udah habis berapa lilin dah dia tuh. Wah, ya habis berapa lilin. Kenapa pula lilin bang? Udah. Jauh dah penjelasannya. Yang ikut bahagia, amat sangat sedikit sekali. Sedikit yang ikut bahagia. Yang banyak? Yang banyak apa? Apa yang banyak? Yuk. Jadi begitu kayaman, ya, gitulah dia dunia ini. Maka antum jangan so artis gitu loh. Hai guys, kamu tahu nggak aku ini? Saya tengok yang live 1, itu pun dia sama akun yang satu lagi. Nggak ada yang nge-like, sedih. Nggak ada yang komen, sedih. Antum masuk di zona yang serba abstrak, serba digital, nggak bisa disentuh. Maka kemarin mama-mama Anahal, kakak-kakak Anahal tuh datang ke sini. Saya bilang, kakak, kalau banyak orang-orang baru kemarin tuh, banyak yang baru ketemu sama saya baru sekali itu. Saya bilang, kakak kalau mau nilai Luqmanul Hakim, saya bilang jangan tengok sosmednya, karena sosmed itu yang pegang admin. Kalau mau ketemu sama Luqman, datang sini SMK offline, ketemu langsung sama dia. Kakak tahu siapa Luqman. Sesak-sesak napas kemarin mereka tuh. Jadi ketika ada kebaikan, intamsaskum hasanatun tasukhum. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Madzalladzi yaj'aluhum yafrahun? Apa yang membuat mereka bahagia, puas, senang? Apa yang bikin mereka senang? Kesusahanmu, bencana yang sedang menimpamu, itu yang bikin mereka bahagia. Maka amat sangat bodoh sekali kalau kita memilih untuk memposting kesusahan, apalagi menceritakan kesusahan sama sembarang orang. Tahu enggak antum? Informasi keburukan itu kadang-kadang tidak dicari oleh orang lain, tapi si pemilik keburukan itulah dengan senang hati menceritakannya di depan orang lain. Paham? Kan ada tuh kalau udah nangis, nangisnya dibantal. Nangis dibantal. Bercampurlah antara air mata sama air liur. Antum nangis dibantal tuh enggak selesai masalah. Nangis di mana ya man? Ya nangislah di sejadah. Itu bernilai ibadah. Ditunggu Allah air mata kita tuh. Ya Allah, suami saya ini ya Allah, tolonglah rubah dia ya Allah. Gitu istri solehah tuh. Mana bisa kita nak rubah suami kita? Saya bilang sama kakak-kakak Anahal kemarin, kak, suami kakak ada ustaz. Masih laki-laki? Masih ustaz. Dia Fir'aun dah, segitu kan? Enggak ustaz. Oh ya udahlah santai ya. Yang suaminya Fir'aun, ya jelas-jelas suaminya Fir'aun, bisa masuk surga? Catat baik-baik ya tadi ya poinnya. Kita tidak dihisab oleh Allah berdasarkan apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Tapi kita akan dihisab oleh Allah. Kita dihisab oleh Allah berdasarkan apa yang sudah kita lakukan terhadap orang lain.
Teman saya begini Ustaz, teman saya begini Ustaz, teman saya begini Ustaz. Oh, macam-macam. Maka Allah bilang wa in tasbiru. Ayo coba diulang. Kalau kau menahan, wa tattaqu dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kelakuan istri akankah dihisab kiai? Pasti. Nah, kaulah. Biar kuat jawabannya. Kelakuan suami apa lagi? Nah, kan gitu. Jadi biar kena dua-duanya kan? Ustaz, istri saya begini-begini Ustaz, begini-begini Ustaz. Kena hisab biar ya, Din. Itu udah tegur, udah ABCD. Ajak apa ABCD? Masih ingat tak? Ajak baik-baik. B, bicarakan baik-baik. C, contohkan yang baik-baik. D, doakan yang baik-baik. Semoga suami saya tambah soleh, suami saya tambah taat, istri saya makin soleha. Semoga istri saya makin baik, makin hari makin taat, makin dekat sama Allah. Doakan yang baik-baik. Kita tidak dihisab oleh Allah berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, tapi kita akan dihisab oleh Allah atas apa yang kita lakukan terhadap orang lain. Bisa dipahami kira-kira? Sip. Rumusnya begitu? Oke, ayo baca sama-sama. Wa in tasbiru wa tattaqu. Buka mulutnya mau hari Jumat nih. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Ayat ini penting. Kemarin saya belum habis bahasnya. Wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kau sabar, tahan dirimu, jangan marah, jangan terpancing emosi. Karena kalau dalam ilmu bela diri, salah satu cara paling mudah untuk menumbangkan lawan adalah bangkitkan emosinya. Itu trik dalam seni bela diri. Jadi kalau lawan kita tuh sudah terpancing emosi, dia mudah dikalahkan. Gitu, memang marah sama dengan kalah. Maka kalau antum mau mengalahkan orang, pancing emosinya. Nah, dia akan semakin nampak bodoh. Tapi kalau antum berhadapan dengan musuh atau berhadapan dengan lawan yang tenang, antum harus hati-hati. Makanya kata para ulama, para guru-guru tuh, musuh yang pintar, musuh yang cerdas lebih baik daripada kawan yang bodoh. Coba diulang. Musuh yang pintar, musuh yang cerdas lebih baik daripada kawan yang bodoh. Antum berpasangan dengan pasangan yang mungkin ya belum sefrekuensi, belum sama, mungkin lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Justru banyak orang-orang tuh jadi tambah taat gara-gara kejadian itu. Ya, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum. Lihat kata-katanya, la yadurrukum. Apapun yang mereka akan lakukan kepadamu, niat jahat apapun yang akan mereka pikirkan dan akan lakukan kepadamu, ya kan? La yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Seolah-olah tuh kalau diterjemahkan bebas tuh gini, tidak ada sedikit pun bahaya-bahayanya kepadamu atau terhadapmu. Kau tak usah takut, biasa saja. Mereka sudah punya hilah, mereka sudah punya trik, mereka sudah nyiapkan ini, nyiapkan itu, nyiapkan ini, nyiapkan itu.
Ternyata mudarat yang akan diancamkan mereka itu tidak terjadi ternyata. Tapi syaratnya tasbiru. Syarat yang kedua tattaku. Mereka musuh ni tidak sholat, tidak punya Allah, Tuhannya duit, otaknya hawa nafsu, dia bergelimang dengan maksiat. Mana bisa ngalahkan orang yang tasbiru wa tattaku? Karena orang yang tasbiru wa tattaku ini dilindungi Allah. Maka saya bilang, kalau kita marah itu kita pasti kalah, tapi kalau kita tenang kita menang. Materi SMK ini abang kakak yang saya sampaikan ini tidak harus antum setujui, nah, gitu loh. Kan udah perjanjian dari awal ya kan, betul lah. Very good, very fine. Nggak mau ikut, cari yang lain. Siapa suruh kau dengarkan materi saya terus? Oh saya setuju. Nggak ada keputusan harus dengar SMK terus harus setuju, itu nggak ada. Saya nggak pernah memaksa antum untuk setuju. Dan saya sudah biasa ngomong sama satu orang ya. Kadang tak ada orang di lorong hotel kalau saya lagi live waktu yang kayak di Jepang, di beberapa kota saya itu tak ada orang memang. Saya seorang ya live di lorong-lorong hotel tuh ngomong seorang. Adalah yang live setengah orang, dua orang setengah gitu. Kan ada yang ngomong gitu tuh. Kalau orang setengah-setengah nih Ustaz katanya. Orang-orang setengah-setengah tuh mana bisa sabar. Jadi SMK ini memang yang suka alhamdulillah, yang mau dengar alhamdulillah, enggak ada masalah. Siapalah mewajibkan antum nonton ini. Jadi kalau suka alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Ada enggak? Ayo saya tanya ya sama kakak-kakak, abang-abang yang udah lama nih ikut SMK nih. Ada enggak materi-materi SMK yang waktu kakak dengar pertama kali atau abang dengar pertama kali enggak nyambung gitu? Apa maksud Ustaz nih? Tapi setelah sekian waktu, entah seminggu, ada gak 200 tahun kemudian gitu ya, ya baru nyambung dia. Oh iya Ustaz, benar kata Ustaz tuh. Ada gak? Ayo jawab jujur. Siapa? Pertama kali dengar belum nyambung, nggak connect. Ayo, setelah beberapa waktu, berapa lama tadi waktunya? 200 tahun kemudian baru nyambung. Oh, ini maksud Ustaz tuh. Ada nggak? Ada. Pak Wapeng gimana? Wapeng Gambir gimana? Oh, Camat. Kadang asar baru. Asar besoknya bukan asar hari ini. Saya ngomong SMK hari ini, asar besok dia baru connect. Awal ikut SMK begitu Kiai, saya langsung nyambung soalnya pas dengan yang sedang dialami. Kena mental tiap pagi sarapan subuh. Sekarang kalau udah baca Quran sama terjemahannya udah rada nyambung dan paham, alhamdulillah. Saya tidak boleh berharap pada manusia, langsung ayatnya hidup. Wakil pengasuh Gambir. Pertama kali ikut SMK lah kok gitu. Lo gak bahaya tak? Ya bahaya. 200 tahun kemudian baru paham. Setuju nggak setuju, yang penting berusaha diamalkan ya Ayman, insyaallah. Saya awal-awal tak nyambung, begitu 2-3 kali ikut baru nyambung. Oh, bagus nih, cerdas. Awal-awal ikut SMK langsung left, kena mental ke mental. Pertama kali masuk SMK berasa disindir. Mohon maaf sengaja. Apa? Masa antum tersindir? Padahal saya sengaja loh. Apa? Coba diulang kalimatnya. Masa antum tersindir? Apa? Padahal saya sengaja loh. Gitu. Sengaja emang. Materi ini kan dibuat untuk, kalau kata orang Medan, kaji diri. Apa? Kalau bahasa Qur'annya Iqra kitabak. Nih,
Al-Isra ayat 14. Jadi SMK ini apa ya Man? SMK ini mempraktekkan Al-Isra ayat 14. Luka ayaman, tapi tidak berdarah. Iya. Awalnya tak nyambung, besoknya masih tak nyambung. Oh, rupanya internet mati. Ya, agak pintar sedikit. Masa Pak Eko, ngapa pula listriknya mati bang? Ada tokennya tak ada ke bang? Ada apa ya nih panjang cerita. Dari awal sampai hari ini kena terus aku kiai. Saya malah dapatnya, saya sih tidak maksa. Ya, yang pemalu, abang pemalu. Saya sih tidak maksa, ya kan? Apa? Cuma ngasih tahu ya. Habis itu lanjutannya, cobalah kalau berani. Nah, gitu. Pakai senyum ya, tak usah marah-marah. Wa in tasbiru. Maka tadi kalimatnya kan, kalimat baru apa? Masa antum tersindir, apa? Tersingging sampai tahu. Tersingging tuh di atas tersinggung lagi tuh. Masa antum tersindir, apa? Padahal saya sengaja. Ustadz nih ngomong kayak kena gitu. Lo memang wajahmu adalah kontenku. Kan siapa yang datang nih screening dulu. Set. Oke, dah dapat ayat ini. Gitu. Makanya pakai iPad. Kalau pakai operator di sana, pusing operatornya tuh. Karena bentar-bentar buka ayat, bentar-bentar coret-coret ya kan. Alhamdulillah nih yang ngasih iPad nih, ya Allah berkahnya pahalanya ngalir terus. Tiap subuh dapat pahala dia yang ngasih iPad nih. iPad. Saya baru dengar videonya, soundtrack aja udah jatuh cinta. Cari-cari siapa nih Ustadz ya? Oh. Ustadz Fayat. Iya, besok ya. Iya, insya Allah. Tunggu nanti ya, tunggu. Oke. Jadi jalan-jalan ke Sudirman, pelan-pelan ayah mah. Iya. Nah, mulai cerdas dari sekarang. Bisa bikin pantun. Ya. Baca. Alim soleh, insya Allah ilmunya bermanfaat. Mati. Nah, jadi alhamdulillah Ustadz, awal-awal suami saya tidak pernah nyimak SMK. Kemarin setelah berapa purnama, wah itu mungkin 200 tahun, beberapa purnama, so sweet banget kakak ini nih, ya kan? Beberapa purnama, pulang-pulang dari kantor, lagi on YouTube SMK-nya. Telinga saya feeling, kayaknya pernah dengar suara ini. Ternyata benar. Makanya pantunnya kan tidak pernah berubah. Dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Apa? Dulu kau tolak aku, sekarang jadi rebutan. Ada gak tuh? Wajahmu kontenku. Berlarut-larut tersindir-sindir sendiri. Antara mau nyebut tersindir dengan tersinggung, jadinya tersungging. Itulah kenapa tidak mau ketemu langsung, takut jadi konten. Bagus, sip, tersingging dia. Tersingging. Kapan dia bikin pantun sekarang? Apa? Nih.
beli gorengan di posyandu. Apa beli gorengan di posyandu? Di posyandu kok beli gorengan? Ngapa emangnya? Ngapa bang beli gorengan situ bang? Maksudnya pantun. Pantun itu, yo akhir bulan nonton film Sahdu. Oke lah. Istri saya belum mau, Kiai belum mau ikut SMK. Tunggulah beberapa purnama lagi ya. Nah, siapa tahu setelah purnama Tani makmur ya kan. Parit dan tak nyambung tuh, ada yang tak nyambung tuh. Nggak pula Tani makmur banget ya. Pas ketemu sama Kiai sedikit aja, tapi sakit Kiai. Ya, makanya banyak yang tidak berani ketemu lagi. Kapan terakhir ke Munzalan? Ya 2 abad yang lalu gitulah. Semenjak ke Mempawah dia jadi raja pantun. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Siapa tuh Ayaman yang tak nyambung? Iya, sudah gaharu cendana pula. Coba bilang. Sudah tahu bertanya pula. Itulah dia. Kura-kura di dalam perahu. Coba bilang. Nah, pura-pura tidak tahu. Mana dalilnya Yaman? Kok kamu tersinggung? Kok kamu tersinggung? Kan saya sengaja. Iqra kitabak. Coba bilang. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Iqra qara'a yaqra'u, bacalah dirimu. Introspeksi ke dalam. Sudahkah saya ini menjadi istri yang baik? Sudahkah saya menjadi istri yang taat? Sudahkah saya menjadi suami yang baik? Sudahkah saya menjadi suami yang taat? Itulah Iqra kitabak. Sudahkah saya menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya? Sudahkah saya jadi ayah yang baik atau ibu yang baik untuk anak-anak saya? Sudahkah saya jadi anak yang baik untuk kedua orang tua saya, keempat orang tua saya? Iqra kitabak. Untuk bercerai rumah tangga, untuk bercerai tidak perlu waktu lama, antum tidak perlu setahun, tidak perlu sebulan, 1 hari bahkan 1 jam. Ada alasan antum untuk bercerai karena itu memang proyeknya Dasim. Siapa namanya? Dasim itu memang kerjanya cuma satu, membuat rumah tangga bercerai kalau halal. Tapi kalau masih haram itu bisa WA berjam-jam. Coba diulang. Kalau masih haram bisa WA berjam-jam. Betul tak? Kau dulu haram, makanya WA-nya betah. Begitu dah halal tak nyaman lagi dah ber-WA. Antum apa? Ustaz ini ngomong betul, sikit yang ngomong tapi sakit. Emang begitu. Cobalah kalau yang assalamualaikum ukhti, iya, udah tahajud belum? Preketek. Ramput ya, mana ada? Siapa tuh? Gimana ukhti? Yuk kita duha, yuk kita minta sama Allah. Si paling Allah. Meramput. Kan saya pernah bilang, apa saya bilang? Kakak nih saya bilang, abang nih, 2 ya, ini samara ya, sama-sama kena marah, ya kan? Kan kalau waktu haram, ya kan? Itu betah berjam-jam apa? Kalau haram betah berjam-jam. 21 WA, emoticon, gitu-gitulah banyak. Begitu dah halal 21 panggilan tak terjawab. Coba semuanya. Gitu cara main iblis.
Makanya saya dengan Bunda Uung, ini boleh ditiru kalau antum mau gitu ya. Saya punya 2 nomor, ya kan, punya 2 HP gitu. Bunda Uung juga ada pegang, gitu kan. Jadi kami bikin grup, isinya cuma saya berdua sama Bunda, tapi 4 handphone tuh masuk di situ semua. Jadi kalau salah satu handphone mati, nah ada masih di grup. Gitu caranya. Saya diajarkan sama guru saya juga begitu. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa di grup. Walaupun misalnya HP yang satu mati, yang satunya masih bisa ini. Oh, itu cara main iblis. Jadi kalau sudah haram, betah berjam-jam. Jalan-jalan ke pasar minggu, beli duku, mangga, sirsak, pepaya, duren, dan lain-lain. Polos dari pantun ini. Nanti ada yang tak makan, kenapa belum beli itu? Kalau masih haram apa? Betah berjam-jam. Apa SMK ini? Iqra kitabak. Dibaca ke dalam diri, ya kan? Tengok ke dalam. Ustadz, cuman nih menghadapi pasangan, apakah suami ataupun istri yang belum dekat sama Allah? Doakan terus. Saya bilang tadi, Fir'aun itu masuk neraka, Asia itu masuk surga. Hubungannya apa? Suami istri. Ngapa emangnya kalau suamimu belum taat atau istrimu belum taat, kau ketarik-tarik ke sama dia? Enggak. Islam syariat ini mengajarkan kita, salah satu ayat yang sedang saya kuatkan hari ini adalah Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagimu menghitung dirimu sebagai pencatat amal. Kita nih abang kakak, dosa masih banyak. Betul tak? Dosa miliaran, amal soleh masih recehan. Iqra kitabak ini cukup sebenarnya membuat kita lembut hati. Ya Allah, ngapalah aku marah-marah kemarin ya? Ngapalah aku tuh kesal sama anak ya? Ngapalah aku nih begini? Ngapalah? Itu bisa jadi muhasabah. Iqra kitabak. Maka ada waktu abang kakak antara azan dengan qomat, itu waktu-waktu prime time, gunakan untuk introspeksi, merendahkan ego, astagfirullahaladzim min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Ada waktu lagi yang bagus-bagus, misalnya antara 2 khutbah, ya kan? Khutbah Jumat 1 dengan khutbah Jumat kedua. Saya tidak doa di situ Ustaz, ngapa pula? Hilang tidur. Kan dalam Islam itu ada 2. Ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Ada tempat, Masjidil Haram, di Multazam. Kenapa background kita di Multazam, Ayaman? Di beberapa masjid-masjid Munzalah, Masjid Mitra, Masjid Sahabat, semuanya backgroundnya ini, supaya hati kita dekat dengan Baitullah. Walaupun mungkin belum sampai ke Baitullah yang asli, insya Allah nanti segera disampaikan dengan Baitullah yang asli. Itu doa saya buat kita semua, dekat dengan Baitullah, dekat dengan tanah suci. Ya kan? Tempat. Ada lagi waktu. Nah, waktu itu kapan? Lagi safar. Ini kayak Ustaz Anwar lagi safar. Doanya mustajab. Kita minta doanya Ustaz. Doakan munzalan, doakan kebaikan-kebaikan. Karena kalau saya Ustaz, kalau lagi safar, 2 yang saya ambil. 1, rukhsah dalam sholat, jamak, qashar. Yang kedua, saya memanfaatkan doa. Maka salah satu yang saya suka dari safar itu adalah doa mustajab. Nah, saat itu saya tuh berdoa banyak, macam-macam saya doa. Maka saya bilang sama anak-anak kan, mumpung lagi safar apa? Doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi 2 itu kan kita minta hidup yang benar. Mustaqim, istiqomah, yastaqimu, istiqomatun, istiqomah. Taat, tunduk syariat, lurus baik.
Saya kadang-kadang ketika ada orang curhat macam-macam tuh, wow, suami saya tuh gitu saat ini. Dah tak ada jeda nih ngomong nih kan, panjang sekali ngomong. Saya mau motong tuh tak ada celah. Selesai dia begitu, kak sebentar, langsung gitu ya. Kakak ini udah benar-benar baik ke jadi istri. Habis langsung tak terdiam, tak bisa ngomong dia. Tersingging langsung apa? Singging. Kakak udah baik benar ke, macam Siti Khadijah ke kakak tuh, macam Aisyah ke. Gitu kan langsung. Enggak sih Ustaz, saya ini punya gak aib. Ya udahlah, saya bilang biasa ya. Ustaz marah, enggak, lapar ya saya bilang. Dengarkan kakak ngomel-ngomel tadi tuh. 5 menit ya Ustaz, 5 menit Ustaz. 5 menit apa? 1,5 jam. Tak ada jeda. Jadi podcast 1 biji. Boleh enggak Ustaz ngomong 5 menit ya? Kita nih dengar 5 menit nih. Anda sopan kami curiga kan? La ilaha illallah. Ya, gitu ya Bang Kakak ya. Jadi mumpung lagi safar, doa yang besar-besar. Mumpung lagi safar, minta hidup yang benar. Dah. Iqra kitabak. Apa ayat kita hari ini? Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Semoga kita bisa kaji diri, bisa masuk ke dalam, bisa ngelihat diri kita, bisa mudah kita tajam-tajam melihat kekurangan diri, tumpul-tumpul melihat kekurangan orang lain. Tersingging itu apa Ustaz? Saya bikinkan kamu polos-polos jamaah. Kadang saya tuh mau ketawa, kadang geram gak, campur-campur lah saya siapkan ini. Macam pintar-pintar jamaah. Insyaallah cerdas. Harus sebut yang baik-baik ya. Sebut yang baik-baik. Dah, begitu Abang Kakak hari ini hari Jumat. Selamat beramal soleh, selamat beraktivitas. Banyak nih yang lagi bikin program. Ada yang bagi-bagi minuman, bagi-bagi makanan. Ada yang hari Jumat berkah, ada yang datang ke panti asuhan, datang ke anak yatim, ya kan? Ada yang banyak banyak program-program amal solehnya, ada yang sore pada asar, wah macam-macam. Pokoknya semua kebaikan yang Abang Kakak lakukan hari ini, semoga Allah mudahkan, Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah jadikan istiqomah dalam kebaikan ya. Dan mudah-mudahan siapapun yang sedang safar, safarnya dijaga Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah, diridhoi Allah. Dan mudah-mudahan apapun kebaikan yang kita lakukan ini diterima dan diridhoi oleh Allah. Sekecil apapun amal soleh. Dan mudah-mudahan juga menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Abang Kakak mengalir pahala kebaikannya, jariahnya kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Dan semoga Allah izinkan kita semuanya bisa terus menebus dosa masa lalu. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Mohon doanya juga Abang Kakak untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk orang-orang yang saya di sekitar saya, mama saya, ibu saya, ya kan, Bunda Uung, anak-anak, dan semua orang-orang baik yang hari ini membersamai keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semuanya semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Abang Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.